metode pembelajaran harus kita ubah. Kalau yang menyangkut setelah lulus tidak boleh kita lepas. Kita mempunyai database dari awal. Ya. Melalui database itu sekarang saja ada 109 mahasiswa asing di Warmadewa. Agar dia berbaur, berbahasa Inggris yang Haji Sudibyo Bincang. Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan Haji Sudibyo Bincang-Bincang. Pemirsa, sahabat Haji Sudibyo Bincang-Bincang dimanapun berada, semoga kalian selalu sehat dan berbahagia. Bersyukur hari ini Haji ada di kampus Universitas Warmadewa. Hari ini kita akan bicara tentang bagaimana pengembangan sumber daya manusia Bali dari kacamata perguruan tinggi. Hari ini Haji kebetulan bersama Bapak Wakil Rektor 1 Warmadewa, yaitu Bapak Nyoman Kace. Om Swastiastu Pak Man. Swastiastu. Mungkin pertama tolong beri gambaran kepada Titiang Niki seperti apa SDM Bali sekarang ini. Terutama dari sisi mungkin pengembangan dari arah sisi perguruan tinggi. Ya, jadi terima kasih Haji. Kami sebagai pengelola perguruan tinggi sudah tentu itu adalah ingin menghasilkan ya SDM yang unggul. Jadi SDM yang mampu bersaing baik itu sebagai pencari kerja atau pembuat kerja, job creator. Jadi itu kita lakukan dari awal, yaitu dari inputnya, kemudian prosesnya yang kita godok yang lebih bagus. Seperti kita membuat nasi, bagaimana kita menghasilkan nasi yang bagus. Itu proses yang harus kita jalankan. Yaitu bagaimana mengelola mahasiswa yang sudah masuk ke perguruan tinggi. Jadi proses-proses itu kita lalui semuanya berbasis teknologi. Dari dia itu mendaftar, kemudian juga perkuliahan. Ya. Saat pandemi COVID, bagaimana kita harus berkreasi agar proses pendidikan ini bisa berlangsung dengan baik. Ya. Tetapi itu tidak cukup. Dalam rangka meningkatkan SDM tidak saja pemenuhan kognitif atau pengetahuan, tetapi skill dan sikap itu juga harus bagus. Bagaimana meningkatkan skill itu sesuai dengan prodi masing-masing. Ya. Jadi skill itu adalah keterampilan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan profesi yang mereka tekuni. Nah, saya potong dulu. Kalau kita menjawab keraguan masyarakat, bahwa masyarakat umumnya ini kan mereka masih ragu dan mengatakan masuk perguruan tinggi di mana saja, belum siap kerja. Artinya mereka belum dibekali sebuah skill sesuai dengan dunia kerja. Bagaimana Warmadewa menjawab hal itu? Jadi menjawab tantangan ini, yang pertama metode pembelajaran harus kita ubah. Ya. Kalau yang menyangkut skill, unit kerja kita lakukan. Ya. Jadi skill di bidang sesuai dengan prodi. Unit kerja itu adalah sesuatu yang harus mereka bisa kerjakan di hadapan dosen. Ya. Itu kan skill yang harus diamati oleh dosen. Kalau pengetahuan membaca saja cukup kognitif ya. Di samping skill ya, itu juga sikap. Ya. Jadi afektif seorang lulusan itu harus bagus. Ya. Kalau orang cerdas, orang pintar, tetapi tidak mempunyai sikap yang bagus, dia itu kan habis semuanya. Nah, dalam rangka meningkatkan skill, kita juga sudah bekerja sama dengan Badan Sertifikasi Nasional. Kita sudah memiliki 23 skema sesuai dengan prodi yang kita miliki. Jadi mereka itu sebelum dilepas, mereka itu wajib melakukan uji profesi di sana sesuai dengan prodi yang mereka tekuni. Karena inilah badan yang memang betul-betul diakui secara nasional, itu kita ajak kerjasama. Jadi keterampilan mereka itu akan diuji di sana dengan
tentu dengan auditor-auditor yang sudah berpengalaman. Ini tiada lain adalah untuk memperkaya atau menambah suplemen ya, dalam bentuk surat keterangan pendamping ijazah kepada mahasiswa yang akan kita lepas nanti melalui wisuda. Artinya mahasiswa yang masuk ke Warma Dewa ini wajib ikuti BSI itu. Ya. Lalu kira-kira kan setiap kampus itu kan punya standar. Ya. Nah, kira-kira bagaimana Warma Dewa ini menetapkan standar mutunya, Pak? Ya. Jadi standar mutu kita mempunyai standar perguruan tinggi khusus untuk di Warma Dewa ya. Standar mutu itu kita pasang dari baru masuk. Dari penerimaan. Dari penerimaan standar mutu kita pasang ya. Karena mutu yang bagus ya, proses bagus, output itu akan bagus. Tetapi kalau mutu bagus, proses tidak bagus, outputnya tidak akan bagus. Ini semuanya harus inline. Ya. Jadi mutu itu kita monitoring dari awal tahun akademik sampai akhir tahun akademik. Nah, kalau kita bicara di awal dalam perekrutan mahasiswa baru ini kan, kira-kira kan kalau kampus yang memiliki peminat banyak bisa mereka menyeleksi. Ya. Tapi kalau Warma Dewa ini bagaimana prosesnya? Apakah mereka yang masuk aja langsung diterima atau bagaimana, Pak? Yang masuk tidak langsung diterima. Ya. Kita melakukan seleksi, kita melakukan memasang passing grade itu ya. Tertentu kalau dia sudah lewat passing grade itu baru kita terima. Ya. Itu ada beberapa prodi yang saingannya sangat berat. Kedokteran itu sangat berat. Ya. Kemudian teknik ya. Teknik ini teknik arsitektur dan sipil ya, peminatnya banyak. Kalau mau kita bicara sedikit informasi, Warma Dewa ini punya berapa prodi, Pak? Itu ada 26 prodi dan baru kita nambah bulan ini, Juni ini lagi satu prodi ya, yaitu prodi teknologi, teknik komputer. Itu prodi baru, memang betul-betul di nomenklatur baru. Ya. Itu satu-satunya di Bali, NTT, NTB itu. Ya. Ya. Itu total berarti 27 prodi. Ya. Di antara 27 prodi itu ada magister itu ada 7, ya. Kemudian program doktor ada 1. Bagi anak-anak yang ingin kuliah singkat, ya, ada juga sekolah vokasi yang memang betul-betul dibekali keterampilan. Semacam D3? Ya, Diploma 3, teknologi telekomunikasi, sistem informasi akuntansi, dan sarjana terapan akuntansi perpajakan. Ya. Dan itu memang dibutuhkan oleh usaha, dari usaha rumah tangga sampai usaha besar. Jadi itu sudah kita, ini D4 ini akan menamatkan. Ya. Ya. Jadi itu yang ingin terampil, kuliah pendek di sana tempatnya. Berarti bisa, kalau mereka yang ingin cepat kerja, memilih D4. Ya, D3 dan D4. Ya. Kalau yang mau lebih panjang lagi mungkin S1. Ya, S1 ya. Jadi tamat tepat waktu 3,5 sampai 4 tahun. Nah, kira-kira Pak, kalau kita bicara tentang pendidikan, itu terkait juga dengan evaluasi pada lulusan dari perguruan tinggi. Ya. Bagaimana Warma Dewa itu melakukan evaluasi, Pak, sehingga ini memang menjawab keraguan daripada masyarakat yang mungkin sampai saat ini masih menganggap tamatan S1 itu belum siap kerja, Pak. Bagaimana evaluasinya? Sehingga ini bisa, saya lihat kan Warma Dewa ini dari tahun ke tahun, bahkan sekarang ini kan cukup berkembang dan maju pesat, Pak. Kira-kira bagaimana, Pak, itu, Pak? Nah, dari evaluasi, sebuah perguruan tinggi harus mengampu lulusan. Setelah lulus tidak boleh kita lepas. Kita mempunyai database dari awal. Ya. Melalui database itu, setelah dia itu menjadi alumni, kita tracer. Ya. Di data, tracer ya. Tracer itu dilakukan setelah mereka itu 2 tahun keluar dari Warma Dewa. Mereka diterima di mana? Ya. Dapat kerja apa ya, atau membuat kerja apa yang membuat kerja apa ya. Kebetulan tracer tahun 2023 ini belum ya, karena itu Agustus baru selesai. Tahun lalu berdasarkan tracer itu
memang 87% dia mendapatkan pekerjaan di bawah 6 bulan. Berarti 87% lulusan itu diserap. Diserap. Dalam Itu jangka waktu 6 bulan. 6 bulan 4,37 bulan. Ya. Kemudian ada 3% bekerja di perusahaan internasional. Multinasional. Ya, multinasional. Tapi itu kan harus kita tingkatkan. Ya. Kemudian ada 7% yang berwirausaha. 7%. 7%. Yang menciptakan lapangan kerja. Menciptakan ya lapangan pekerjaan. Jadi inilah tugas perguruan tinggi, tidak saja mendidik, memberikan pengetahuan, tetapi setelah mereka itu tamat harus kita ampuh, harus kita pantau. Berarti dengan tingkat daya serap 87% berarti sungguh luar biasa. Bagus ya. Kalau kita lihat standar kementerian itu sudah bagus, sudah di atas 85. Tetapi yang perlu didorong sekarang itu adalah yang bekerja di perusahaan multinasional dan berwirausaha. Karena itu ada program pemerintah dalam rangka meningkatkan wirausaha yang banyak. Nah, kalau Pak tujuannya begitu, saya kira sesuatu yang luar biasa, karena kalau kita bicara sekarang kan persaingan sudah global. Ya. Artinya kalau kita di Bali saja, orang yang bekerja di Bali tidak saja orang Bali, tidak aja orang Indonesia, tapi juga orang global, orang dari mancanegara. Nah, kira-kira bagaimana Warmadewanya menyiapkan sehingga lulusannya ini bisa diserap di perusahaan multinasional, Pak? Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan? Langkah-langkah yang strategis dilakukan ya. Yang pertama kita inbound mobility. Mendatangkan mahasiswa dari luar agar mereka itu berbaur. Sekarang saja ada 109 mahasiswa asing di Warmadewa. Agar dia berbaur, berbahasa Inggris yang menyampaikan aktif. Artinya kan itu yang penting lawan bicara itu ngerti kan begitu. Itu kita usahakan ya, itu usaha pertama ya. Kemudian juga kita mengirim mahasiswa ke keluar Malaysia. Selama 6 bulan dia itu di sana ya. Itu usaha yang kita lakukan. Kemudian peningkatan ya metode pembelajaran bahasa Inggris. Di sana juga nanti di LSP juga salah satu bagian daripada itu. Ya. Kemudian juga dia itu kita programkan masuk ya ke lab bahasa. Kita sudah kerjasama dengan PLTI. Ya. PLTI itu kan mempunyai lisensi untuk tes bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Terkait TOEFL-nya mungkin. Terkait TOEFL ya, Duolingo yang lain ya. Kemudian juga tes TPA ya. Ya, potensi akademik karena itu adalah sangat berpengaruh terhadap daya nalar lulusan kita. Jadi jaringan ini yang kita bangun. Artinya Warmadewa sudah siap untuk menyuplai. Sudah siap ke perusahaan multinasional. Ya, sudah siap ya. Lalu terkait yang lebih menarik satu lagi, Pak, terkait dengan bagaimana mahasiswa itu mampu menciptakan lapangan kerja, Pak. Tapi kan dibutuhkan kampus-kampus yang mempunyai kayak showroom-showroom untuk bagaimana mereka terbiasa di dunia kerja untuk menciptakan lapangan kerja itu, Pak. Untuk menciptakan lapangan kerja kita punya inkubator bisnis, inkubis. Jadi di sana dia itu dimatangkan, namanya dimatangkan. Mahasiswa-mahasiswa ini sebenarnya sudah banyak mempunyai usaha, ya. Kita himpun dia itu ya, agar dia itu bisa startup. Itu ada namanya organisasinya di sini ya. Dia itu setiap saat diberikan edukasi, diberikan pembekalan tentang bagaimana membuat startup usaha. Itu khusus menangani Pak Haji. Oh, sudah ada. Jadi memang sudah disiapkan. Sudah disiapkan lembaganya. Rupa artinya, Pak. Ya, inkubis namanya. Dimatangkan di sana. Jadi targetnya, Pak, tadi saya lihat dengar kan hanya 7% yang 7%. Nah, kira ke depannya mencapai harus kita meningkat. Ya. Ini sesuai dengan roadmap pengembangan kementerian ya. Perguruan tinggi harus bisa menghasilkan entrepreneur muda. Yaitu dengan mengintensifkan ya, dengan mendatangkan memang betul-betul orang yang yang berhasil sebagai wirausaha. Artinya selalu mendatangkan motivator pengusaha sukses. Ya, selalu kita datangkan itu.
Ya. Termasuk Pak Menteri ini kan, Menteri Sandiaga Uno ya, akan hadir tanggal 8. Oh, juga untuk memberi motivasi. Ya, motivasi. Dulu juga beliau sudah pernah 1 kali. Ya. Dan kita juga menggandeng orang-orang yang memang betul-betul sudah established, ya, expand, ya. Seperti Haji Krishna itu kita undang, memberikan pengalaman-pengalaman, dan minat mahasiswa untuk berusaha itu bagus, ya. Karena zaman-zaman milenial ini, ya. Jadi mahasiswa itu banyak juga yang ingin tantangan. Kalau wirausaha kan tantangan. Kalau sebagai pekerja kan hidupnya menuntun. Itu prinsip anak-anak sekarang banyak yang seperti ya, itu udah yang dijawab oleh kampus Warmadewa, Pak. Ya, menyiapkan mereka untuk bisa menciptakan lapangan kerja. Ya, itu ya. Nah, lalu terkait yang lain, Pak. Ketika ini kan semua sistem sudah disiapkan. Saat ini sistem sekali lagi, bagaimana Warmadewa ini menyiapkan tenaga pendidiknya, Pak? Ini kan harus dia berbanding lurus, Pak. Kira-kira bagaimana, Pak? Jadi tenaga pendidiknya itu kalau di dosen tuh ada 3 komponen, ya. Yang pertama, kualifikasi akademiknya ya harus memenuhi syarat. Yang kedua, kualifikasi kompetensi. Yang ketiga, kualifikasi profesi bagi yang sudah mempunyai ikatan forum profesi. Kan belum semua bidang ilmu punya forum itu, ya. Seperti kedokteran kan sudah punya, ekonomi sudah punya, dan itu juga harus ahli SDM. Nah, di dalam rangka meningkatkan kapasitas dosen, ya, jabatan akademik itu kita dorong. Nanti 2 guru besar kita akan kukuhkan. Jabatan akademik, guru besar, lektor kepala, lektor itu yang memang sudah mumpuni untuk memberikan pendidikan, ya, tanpa mengecilkan yang lain, yang asisten dan asisten ahli itu, ya. Jadi mereka itu baru merintis. Kemudian kita juga dalam rangka meningkatkan SDM ini, kita kirim mereka itu sebagai outbound lecture, ya, mengajar di luar negeri. Oh, dosen-dosen ini? Ya, outbound. Ya. Di samping itu juga presenter di luar negeri, ya. Itu kan dalam rangka meningkatkan kapasitas, wawasan juga akan bertambah, ya. Kemudian dari segi proses pembelajaran kita semua berbasis ekosistem digital. Ini adalah layanan mahasiswa. Jadi sekarang Warmadewa ini sudah berbasis itu. Sudah saya tunjukkan ke kadek, ya. Jadi termasuk bisa merekam berapa kali mahasiswa itu bertanya di kelas, berapa kali dosen itu memberikan tanggapan pertanyaan mahasiswa itu. Jadi itu adalah sistem untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dosen yang kehadirannya kurang, seperti yang waktu ke Jepang diperingati, Anda mengajar sekian kali. Udah langsung sudah di sistem. Ya, sudah di sistem. Anda pada saat awal kuliah, Anda harus memberikan perkuliahan. Jadi evaluasi kinerja itu kelihatan di sistem. Kelihatan di sistem. Diagnostik bulan pertama itu harus kita kendalikan apabila ada dosen yang melalaikan kewajiban, ya. Sudah diperingati, ya. Jadi itu proses-proses yang kita lakukan, dan bahan-bahan materi perkuliahan kalau menyangkut perpustakaan kita sudah semua basisnya digital. Kemudian kalau materi kuliah, ya, RPS itu sudah kita sematkan di LMS, Learning Management System, di server, dan bisa itu diakses oleh setiap mahasiswa dengan asinkronus. Asinkron itu artinya dia itu akses sendiri boleh, Pak. Kalau Zoom kan harus dibukakan pintu oleh dosen baru dia masuk. Itu yang kita lakukan. Ya. Nah, satu lagi, Pak, mungkin pertanyaan pamungkas ini, Pak. Sekarang kan semua kampus sudah berbenah, artinya termasuk Warmadewa sudah melakukan suatu perubahan-perubahan, sehingga menjadi kampus yang mungkin kampus bermutu dan mungkin menjadi banyak orang yang berminat masuk Warmadewa. Nah, kira-kira kalau masyarakat kan bertanya, kira-kira mahal nggak masuk Warmadewa ini, Pak? Mahal itu relatif, Pak. Kalau mahal fasilitasnya, kalau bayar banyak tetapi fasilitasnya tidak mendukung proses pendidikan, bisa mahal. Kalau bayar mahal tetapi fasilitasnya canggih-canggih, sesuai dengan tuntutan, itu tidak mahal, Pak.
Seperti kalau di kedokteran kita sudah punya alat-alat yang sangat canggih ya. Bahkan hanya beberapa kedokteran yang punya. Contoh ya. Jadi kita punya screen kalau klik jantung sudah kelihatan denyut jantung orang. Screen itu besarnya sebesar lemari itu ya. Itu jadi harga itu relatif, Pak. Relatif dia. Relatif ya. Tergantung juga ya, Pak ya. Sarana perkuliahan itu bagaimana ya. Kemudian lulusan bagaimana. Karena di salah satu kedokteran ini kan memang ujinya uji negara. Ujian profesi kedokteran. Kita 100% lulus. Yang uji itu bukan kita. Nasional. Jadi di sana menunjukkan mutunya itu. Dan itu banyak, itu adalah sebagai apa namanya, hal yang menakutkan bagi mahasiswa itu. Menakutkan karena banyak perguruan tinggi ya produk itu lulusnya 50%, kan beban. Tapi Armadewa 100%. 100%, Pak. Itu yang kita tunjukkan ke masyarakat. Lalu terkait dengan satu lagi, Pak, mungkin pertanyaan. Setelah ini Armadewa ini mau buat apa lagi, Pak, kira-kira? Yang ke depan kalau dari segi penguatan kelembagaan, penambahan prodi, kita akan membuat spesialis bedah. Prodi kedokteran? Ya, SP1 bedah dan penyakit dalam. Itu kita rancang. Itu adalah sesuai dengan permintaan daripada stakeholder juga, Pak. Ya. Itu prodi kedokteran. Yang lain, prodi profesi insinyur sudah kita ajukan ke kementerian. Jadi kalau kita ingin maju, memang lembaga harus tambah, lembaga harus dikuatkan. Jadi siapkan dari hulu sampai hilir. Ya, itu harus ya. Itu yang harus kita lakukan ke depan. Sesuai dengan roadmap pengembangan kita harus melewati tangga-tangga yang sudah kita tetapkan. Semoga Haji Sudibyo bincang-bincang dimanapun berada. Tadi kita sudah berbincang agak panjang dengan Pak Nyoman Kace terkait dengan bagaimana pengembangan sumber daya manusia di Bali, termasuk bagaimana Armadewa menjawab berbagai tantangan yang ada, sehingga Armadewa ini ke depan mampu meluluskan mahasiswa yang mampu terserap di dunia kerja, bahkan mungkin mampu untuk menciptakan lapangan kerja sehingga bisa ikut berkontribusi terhadap bagaimana mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Demikian dulu dari Haji Sidabanto Pramosanti. Om Santi 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 Om.